Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat semua. Pada Sabat ini kita bersiaran untuk Sabat yang ke-9, triwulan ke-4 untuk tahun 2023. Kita sudah berada di bulan 12, yaitu bulan yang terakhir untuk tahun 2023. Semoga Anda yang sedang menonton siaran ini dalam keadaan sehat dan terus dapat mengikuti siaran ini sehingga selesai. Dan yang paling penting sekali, kita dapat menuai berkat melalui perkongsian pada Sabat ini dan semoga kita semua diberkati melalui perkongsian-perkongsian yang kita akan terima sebentar lagi. Dan terima kasih juga kerana sudi bersama-sama dengan siaran Pamasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Sabat sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Yesus. Jalan bersama Yesus tak selalunya melalui jalan yang rata. Saat kita melalui kesukaran ataupun pencobaan, ingatlah untuk menyeru nama Tuhan supaya kita lebih dikuatkan untuk memecahkan halangan untuk sampai kepada kerajaan syurga. Amin. Di padang gurun yang kering gersang, tetap ada harapan bila bersama dengan Tuhan. Dalam pergumulan hidup, janganlah kita bimbang bersama dengan Yesus, selalu ada pertolongan. Saya ingin membaca dalam ayat Alkitab, dalam Matius 28 ayat 20, berbunyi seperti begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh itu, untuk lagu yang pertama yang akan kita nikmati adalah daripada choir gereja SDA Ranau. Dan untuk pengetahuan kita semua lagu yang disiarkan pada Sabat ini direkam di gereja SDA Puhus oleh Elder Doni. Oleh itu, saya dipersilakan. Sentiasa
Puji Tuhan dengan lagu daripada Choir SDA Ranau yang sudah kita dengar sebentar tadi. Sandarkan pertolonganmu senantiasa kepada Tuhan. Oke, penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan ini mempunyai banyak maksud. Yang pertama itu, sekiranya Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita, itu bermaksud Tuhan selalu hadir bilapun dan dimanapun kita berada. Dan yang kedua, Tuhan berkuasa atas segalanya. Berkuasa atas apa-apa yang berada di atas muka bumi ini. Tuhanlah yang berkuasa atas semua itu. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan dalam perjalanan hidup kita. Tuhanlah yang sentiasa dan akan memimpin kita dalam setiap aspek kehidupan kita selama-lamanya. Dan yang keempat, penyertaan Tuhan Yesus dalam perjalanan kita itu bermaksud Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Begitu indah penyertaan Tuhan untuk kita semua. Untuk lagu yang kedua, kita akan dengar daripada Choir Gereja SDA Mongkonihap dalam bahasa dusun. Dan seperti saya katakan, semua lagu yang direkam ini direkam di gereja SDA Puhus semasa lawatan mereka di sana. Oleh itu, dipersilakan. Amin dengan lagu yang telah disampaikan oleh Choir Gereja SDA Mongkonihap bersama dengan Pastor Fredly dalam video tersebut. Saya ingin membacakan satu lagi ayat Alkitab dalam Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melalui ayat itu kita dapat tahu Tuhan Yesus bersama dengan kita. Maka tidak ada satupun hal yang perlu kita takutkan dan khawatirkan ataupun risaukan. Di hidup yang sekarang ini, Tuhan memberikan harapan, dan di hidup yang akan datang, yakni kekekalan, Tuhan memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan untuk selamanya. Amin. Oleh itu, untuk lagu yang ketiga akan disampaikan oleh choir EY Gereja SDA Lotong semasa lawatan mereka di Gereja SDA Puhus. Oleh itu, mari kita nikmati lagu yang akan disampaikan sebentar lagi. Dipersilakan. Amin. Lagu daripada Lotong Adventist Youth Singer sebentar tadi yang sangat mengangkat jiwa kita kepada Tuhan. Saya ingin membaca ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 23, berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti.
Ayat 26, setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 29, orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana sentiasa. Ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Dan yang terakhir sekali, Mazmur 37 ayat 31 berkata, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Oleh itu, kita akan mendengarkan satu lagu lagi, yaitu lagu yang keempat yang akan disampaikan oleh Choir IUC ataupun lebih dikenali sebagai In Unity Choral. Dipersilakan. Hidup ini
untuk lagu yang sudah disampaikan daripada Ayusi sebentar tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk pengetahuan kita semua, rekaman yang dibuat semasa lawatan pelayanan mereka adalah semasa mereka melawat di gereja SDA Pus. Saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin kami sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada saat ini kami dapat berkumpul melalui siaran Pamasi Media ini. Biarlah Engkau terus beserta dalam kebaktian melalui maya kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah waktunya kita untuk mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Puan Miss Kelly Somboton. Dipersilakan. Shalom, berita mission Sabat ini bertajuk Gereja yang Berpengaruh. Kisah Peter N. K. dari negara Ghana. Saya berikan dan Samuel Marfon mungkin tidak setiap hari proyek Sabat ke-13 mengilhami satu lagi proyek besar. Tetapi itulah yang berlaku di Accra, ibu kota negara Afrika Barat Ghana. Kira-kira 15 tahun yang lalu, tentara Ghana memberi gereja Seventh-day Adventist sebidang tanah di salah satu berek utamanya di Accra. Tanah itu datang tanpa kos. Satu-satunya permintaan ialah gereja Adventist membina sebuah rumah ibadah di atas tanah itu. Tentara meminta pembinaan sebuah gereja Adventist di mana tentara boleh beribadah. Anggota gereja di seluruh Ghana menyumbang kepada proyek itu. Mereka mahu tentara dapat beribadah di gereja Adventist. Kemudian, gereja dunia terlibat. Persembahan Sabat ke-13 pada kuartal ketiga 2007 memberikan sentuhan akhir untuk bangunan gereja itu. Tingkap kaca berwarna yang indah dipasang di perimeter siling kubah gereja dan panel kaca berwarna yang menggambarkan tangan berdoa dan logo gereja Adventist di belakang mimbar. Gereja berek tentara itu didedikasikan kepada Tuhan pada 1 November 2008. Plak yang tergantung di luar pintu masuk utama termasuk senarai perwakilan yang menghadiri majelis peresmian. Di antara mereka ialah pengarah Jabatan Gereja Conference Adventist Chaplaincy Ministries yang menyelia penjagaan kependetaan gereja dunia kepada orang-orang yang berkhidmat dalam angkatan tentara. Di seberang bandar, pasukan polis negara Ghana mengambil perhatian tentang gereja Adventist baharu di berek tentara. Mereka juga mahukan sebuah gereja Adventist di perkarangan akademi latihan kebangsaan mereka. Pegawai polis menghubungi pemimpin gereja dengan permintaan, jika kami memberi Anda sebidang tanah di akademi polis, adakah Anda akan membina sebuah gereja? Tanya mereka. Itu adalah tawaran yang tidak boleh ditolak oleh para pemimpin gereja. Kerja-kerja mula mengumpul dana untuk membina gereja Adventist di akademi polis tersebut. Melihat apa yang telah kami lakukan di berek tentara, mereka mempercayakan kepada kami untuk membina, kata pemimpin gereja tempatan Christopher Annan. Nuno, yang berkhidmat sebagai setiausaha eksekutif Union Conference Ghana, Conference Ghana Selatan. Bangunan yang berkhutbah gereja berek tentara telah terbukti menjadi cahaya kepada angkatan tentara, kata Lieutenant Colonel Peter N. K. Duodo, seorang pendeta tentara gereja Adventist. Disebabkan bangunan ini, orang ramai mahu datang beribadah di sini, katanya. Mereka berkata, bangunan kamu indah. Jadi walaupun tanpa kami keluar untuk berkhutbah, bangunan itu sedang berkhutbah untuk kami. Beliau berkata, anggota tentara yang beribadah di gereja mendapat pemahaman yang lebih baik tentang Adventist dan yang paling penting, belajar tentang Tuhan dan keselamatan.
Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk medium yang indah ini yang telah disediakan untuk gereja Seventh-day Adventist untuk menginjil anggota tentara, katanya. Ia amat bermakna. Samuel Marfon, seorang pegawai polis veteran berkhidmat selama 17 tahun dan satu-satunya pendeta Adventist dalam pasukan polis Ghana, berharap Gereja Akademi Polis masa depan akan mempunyai kesan yang sama terhadap anggota polis. Gereja itu dijangka menempatkan 1.500 hingga 2.000 orang. Tuhan akan melakukannya untuk kita, katanya. Dia akan membina gereja. Josiah Nuarungwa, pengarah Mission Adventist untuk Divisi Afrika Tengah Barat, yang wilayahnya termasuk Ghana, berkata, beliau sangat teruja dengan kesan proyek Sabat ke-13 2007 di Barek Tentara itu terhadap pasukan polis. Ia memberi inspirasi, katanya. Gereja Adventist hadir dalam pasukan tentara Ghana. Doa saya ialah agar Tuhan menjadikannya pusat pengaruh untuk selama-lamanya bagi mereka yang terhubung dengannya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2007 yang telah memberi impak besar kepada golongan atasan tentara dan polis di Ghana. Persembahan Sabat ke-13 kuartal ini juga menjanjikan kesan yang besar kepada kehidupan di Ghana. Ia akan membantu kolej latihan kejururawatan dan perbidanan Seventh-day Adventist berkembang dengan pembinaan bilik darjah dan asrama baharu. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati pada 30 Desember nanti. Terima kasih untuk Berta Mission yang kita sudah nikmati pada Sabat ini yang bertajuk Gereja yang Berpengaruh. Puji Tuhan untuk Berta Mission yang sungguh mengangkat jiwa sebentar tadi. Ayat terakhir yang saya ingin kongsikan dalam mengacara siaran Pamasi Media pada Sabat ini ada dalam Alkitab Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu yang disampaikan oleh Mel Chorus, di mana lagu ini dirakam pada Sabat petang, Sabat 8 yang lalu di studio Pamasi Media. Oleh itu, mari kita mempersilakan Mel Chorus. Dipersilakan. Kita sudah mendengar Al-Masih selamatkan, masukkan kabar benar. Al-Masih selamatkan, kabarkan kelepasan pada bangsa sekalian. Inilah kabar Tuhan, Al-Masih selamatkan.
bel chorus sebentar tadi. Pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan di surga, saat ini kami ingin mendengar lagi firman-Mu. Lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti isi-isi daripada khotbah Sabat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini saya akan memperkenalkan pengkhotbah kita pada Sabat ini, yaitu untuk Sabat yang ke-9, Triwulan 4 2023, pengkhotbah Sabat ini adalah Elder Doros Salimun dan sudah pasti bertajuk, saya sudah sepanjang saya mengacara pada Sabat ini, saya sudah banyak memberikan ayat-ayat daripada Alkitab tentang penyertaan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh itu, sudah pasti tajuk khotbah beliau pada Sabat ini adalah Berjalan Bersama Yesus. Oleh itu, mari kita mendengarkan khotbah daripada Elder Doros. Dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Kita berjumpa lagi pada Sabat ini. Syukur kepada pimpinan Tuhan, kita dapat bersama dan sama-sama untuk menikmati firman Tuhan pada saat ini. Dan saya pada Sabat ini sangat bersyukur karena dapat berpeluang untuk memberikan khotbah untuk kita semua pada Sabat ini. Dan pada Sabat ini saya suka untuk berkongsi kepada kita tentang satu tajuk yang khusus saya pilih untuk kita sama-sama renungkan dan dengar bersama pada Sabat ini, yaitu berjalan bersama Tuhan. Namun sebelum kita meneruskan pembelajaran ini, saya suka untuk membawa kita terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang penuh kasih, berikan kami keselesaan pada saat ini, terutama kepada hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman dari-Mu Tuhan, agar setiap yang saya perkatakan semua itu hanya daripada-Mu Tuhan dan untuk kemuliaan kepada-Mu ya Tuhan. Berkati juga anggota-anggota kami yang mendengar dan bersama pada kami sepanjang acara ini, dan khususnya mendengar perkongsian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Saya sampaikan doa ini ya Tuhan melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Terima kasih sekali lagi, dan mari kita nikmati bersama-sama firman Tuhan yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita pada Sabat ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi, tajuk firman yang ingin kita nikmati bersama pada Sabat ini ialah berjalan bersama Tuhan. Jemaat yang saya kasihi semua, kebahagiaan sejati tidak terletak pada kebendaan, tetapi terletak pada siapa kita mau berjalan dalam kehidupan, sama siapa kita mau berjalan dalam kehidupan kita ini. Ada 3 kata yang terdengar sederhana tetapi penuh kuasa mengubah hidup kita, yaitu berjalan bersama Tuhan. Walk with God. 3 perkataan ini begitu berkuasa walaupun
kedengarannya sederhana. Namun 3 kata ini juga sangat dibenci oleh setan. Sebab dia ingin agar kita lebih mengejar kekayaan duniawi seperti yang dia tawarkan dulu kepada Yesus di padang gurun. Saya mulai firman Tuhan pada Sabat ini dengan satu ilustrasi di mana sepasang suami istri yang sedang berjalan di mall tidak menyadari anak mereka telah hilang daripada mereka. Mengapa anak itu boleh hilang daripada mereka? Sebab budak itu pada masa dia berjalan di belakang ibu bapaknya, dia terlihat satu benda yang menarik hatinya. Lalu dia mendekati benda itu sehingga dia lupa dengan ibu bapaknya sebab asyik dengan benda yang dia nampak itu. Dan ketika dia mulai sadar bahwa ibu bapaknya tidak berada pada dia mulai mencari ibu bapaknya dan menangis. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak jauh berbeda dengan anak tersebut. Kita mungkin terpisah dari Bapa karena ada benda yang menarik hati kita. Ada dosa kesayangan yang tidak ingin kita tinggalkan. Dan akhirnya dosa-dosa itu mulai menjerat kita dan membuat kita menderita. Lalu kita menjerit, "Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kenyataannya, kitalah yang meninggalkan Tuhan oleh karena keasikan kita kepada benda-benda dunia yang menarik kita jauh daripada Tuhan. Nah, satu ayat dalam Alkitab, yaitu dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan begini, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Kita memang hidup di zaman yang penuh dengan benda yang mengasyikkan. Nah, benda yang mengasyikkan ini yang membuatkan kita jauh terpisah daripada Tuhan kita. Contoh, dulu kita diajarkan untuk menjauhi diri daripada panggung wayang. Tetapi lihat, sekarang panggung wayang itu ada di tangan kita. Maksud saya, semua hiburan, film ada di dalam handphone kita. Di mana kita tidak perlu susah lagi untuk pergi ke panggung wayang untuk melihat film-film tersebut. Ya, hanya sejauh sentuhan jari kita, maka kita boleh melihat film-film tersebut. Manusia sekarang lebih senang berjalan dengan handphonenya. Mau belajar, mesti ada handphone. Mau makan, mesti ada handphone. Mau tidur, juga dengan handphone. Apalagi mau berjalan, pastinya bersama dengan handphone. Bahkan di gereja sendiri pun kita membawa handphone kita. Jadi, handphone sepertinya tidak terpisah dari diri kita. Nah, setan punya banyak perkakas untuk melalaikan kita, untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ia selalu mencuri masa kita dengan sosmed, sehingga kita tiada masa untuk Tuhan. Dia juga bijak mencari ruang untuk memisahkan kita daripada Tuhan. Iblis juga menjerat kita melalui selera makan kita. Lihat saja jika kita ke mall,
kita dapati banyak makanan yang tidak sehat disediakan di mall untuk menarik dan memancing selera kita untuk mengambil makanan tersebut. Padahal makanan itu adalah makanan yang tidak sehat. Maksud saya, makanan yang tidak sehat, makanan yang tinggi gula. Kalau Anda melihat donat, begitu menarik donat itu. Begitu sedap kelihatan. Apalagi kalau Anda melihat pizza, sungguh terliur melihat pizza itu. Biskut yang begitu diadun dengan warna yang begitu menarik juga amat mengancam dan memancing selera kita. Melihat ke kanan dan ke kiri ada lagi minuman seperti minuman boba, cheese tea, semuanya itu adalah tinggi gula. Nah, makanan ini bukan hanya merusak kesehatan kita, tetapi juga pemikiran kita. Sehingga kita sulit untuk mengerti firman Tuhan dan berjalan bersama Tuhan sebab kita lebih memanjakan selera kita. Satu lagi, alat yang digunakan oleh setan untuk menjauhkan kita, merusakkan hubungan kita dengan Tuhan kita adalah musik. Dulu musik kita, kalau masih ada yang teringat, kita hanya menggunakan kaset. Kalau tidak ada kaset, kita tidak akan dapat mendengar lagu-lagu. Tetapi sekarang, kaset sudah tidak ada. Musik kita boleh download dalam pendrive kita. Dan banyak aplikasi sekarang ini seperti Spotify yang boleh membekalkan kita musik. Sehingga musik itu dapat melengahkan kita, melupakan kita kepada Tuhan kita. Sebab kita terlampau asyik mendengar musik yang senang untuk kita dapatkan pada masa sekarang ini. Musik adalah salah satu alat yang boleh merusakkan hubungan kita dengan Tuhan kalau kita tidak pandai memilih musik yang baik untuk kita dengar. Setan punya banyak cara untuk memisahkan kita dari Tuhan. Jadi bagaimana kita menghindarinya? Inilah persoalan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita menghindari segala jerat setan ini supaya ia tidak menghalang kita untuk berjalan bersama Tuhan kita. Jadi, jawaban semua tentang masalah-masalah dan jerat-jerat setan ini ialah kita harus berjalan bersama Tuhan. Seperti Henok, tidak banyak cerita tentang Henok, bahkan teramat singkat ceritanya dalam Alkitab. Dalam Kejadian 5 ayat 24, Enok dikatakan berjalan bersama Tuhan. Di mana Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henok diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Mengapa? Sebab he walked with God. Henok manusia pertama yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Mengapa? Sebab dia berjalan bersama Tuhan. Tidak disebutkan Henok itu banyak menolong orang. Dalam Alkitab juga tidak disebutkan Henok itu vegetarian. Atau Henok itu setia memberi perpuluhan. Ataupun tidak pernah dikatakan dia absent. Ataupun tidak hadir dalam kebaktian. Alkitab mengatakan hanya satu yang telah menyelamatkan Enok, yaitu he walked with God. Dia bergaul dengan Tuhan. Jadi kita harus berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sebab
Dengan cara begini, kita akan dapat menghindari diri kita daripada jauh dengan Tuhan. Tuhan selalu dapat menggapai kita bila kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan. Alkitab mencatat ada 3 golongan manusia sehubungan berjalan bersama dengan Allah. Pertama, orang yang setia berjalan bersama Tuhan. Yang kedua, orang yang sadar bahwa mereka tidak berjalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, seperti orang Farisi, mereka mengira bahwa mereka berjalan bersama Tuhan, tetapi ternyata mereka berjalan sendirian. Tidak ada orang Kristen yang mendandingi orang Farisi dari segi pengetahuan hukum dan ilmu Alkitab. Malah orang Farisi begitu taat berpuasa, yaitu 2 kali dalam seminggu. Tetapi orang Farisi adalah orang yang munafik. Sebab merasa diri mereka saja yang benar, suka menghakimi, ego dan tidak punya kasih. Mereka juga tidak menerima ajaran Yesus, sehingga mereka mencari dalil untuk menyalibkan Yesus, pembuat hukum yang mereka sanjung itu. Dalam Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di akhir zaman akan ada orang Kristen yang hidupnya seperti orang Farisi. Mengira berjalan bersama Yesus, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenalimu. Atau kita masih ragu-ragu. Ada orang yang masih ragu-ragu dengan kuasa dan pimpinan Tuhan. Atau mungkin saja kita merasa terbeban dengan hukum Tuhan dan belum siap untuk meninggalkan dosa kesayangan kita. Sebab saya ini orang yang suka marah-marah. Alasannya begitu, saya ini masih suka bergosip. Saya ini masih suka iri hati, melihat kelebihan dan keberhasilan orang lain. Saya tidak rajin berdoa, saya tidak follow the Bible, saya tidak menghargai tubuh saya. Begitu banyak 1001 macam alasan untuk tidak berjalan mengikuti Yesus. Namun, itu semua akan menjadi satu alasan untuk kita berputus asa dan ujung-ujungnya, ya sudahlah, mungkin surga bukan tempat saya. Nah, lihat bagaimana kita sudah kecewa. Apakah kita harus sempurna dulu sebelum berjalan bersama Yesus atau Tuhan? Menunggu agar hidup kita sempurna untuk dapat berjalan bersama dengan Tuhan seperti ilustrasi dalam Alkitab. Ranting yang terpisah dari pohon tidak akan menghasilkan buah. Maksudnya, kita perlu berjalan bersama Yesus terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempurnaan itu dan bukannya menunggu hingga kita sempurna baru berjalan dengan Yesus. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang harus dilakukan ranting itu ialah menempel terlebih dahulu di pokok, maka barulah ia menghasilkan buah. Jika kita menunggu hidup kita sempurna, baru kita berjalan bersama Allah, maka kita tidak akan pernah berjalan bersama Tuhan. Sama seperti seorang yang sakit, jika dia menunggu sembuh dulu, baru mau bertemu seorang dokter, maka dia tidak akan pernah sembuh. Jika kita ingin ada suatu perubahan dalam hidup kita, kita harus tinggalkan dosa kesayangan. Seperti sikap kita yang panas baran, pemarah, suka berbohong, dan berbagai-bagai masalah yang kita ingin timbulkan. Mari kita menjadi orang yang setia. Kita harus menjadi ibu bapa yang lebih bijaksana kepada anak-anak dan kepada keluarga kita. Tidak iri hati melihat orang lain lebih maju dan berhasil. Yesus katakan, mari mulai berjalan bersama saya. Tinggalkan dosa dan bertobat.
Kenapa kita masih sukar untuk meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita? Karena kita belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Dan kenapa kita belum sungguh-sungguh mengikuti Yesus? Karena kita belum bersedia bersama dengan Yesus. Apa yang harus kita buat jika kita ingin berjalan bersama Tuhan? Yesus mengatakan, datang kepadaku, engkau yang letih dan berbeban berat, datang dan berjalan bersama aku. Kita harus membuat keputusan untuk berjalan bersama Tuhan hari ini. Juga sebab esok mungkin terlambat untuk membuat keputusan. Seperti yang dibuat oleh Maria dan Zakius yang pada hari itu juga membuat keputusan untuk ikut dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Namun walaupun kita berjalan bersama Tuhan, ia bukanlah jaminan kita tidak menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Namun janji Tuhan ialah ia akan berjalan dengan kita dalam masalah itu. Seperti payung, ia tidak menghentikan hujan tetapi melindungi kita supaya dapat berjalan dalam hujan. Demikianlah Tuhan, ia tidak akan menghentikan badai masalah datang kepada kita, tetapi ia akan memberikan kita kekuatan untuk menempuhi badai itu. Sebab dalam Ulangan 31 ayat 18 mengatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hidup di dunia ini tidak selalu indah. Langit tidak selalu cerah. Jalan tidak selalunya mulus. Masalah akan selalu ada. Kita akan mengalami lembah kekelaman. Karena dunia ini memang bukan rumah kita. Namun ketika kita memilih untuk berjalan bersama Tuhan, kehidupan kita akan lebih tenang di tengah badai masalah yang menimpa kita. Itulah firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita pada Sabat ini. Semoga firman dan perkongsian itu dapat memberikan kekuatan, keteguhan iman kepada kita semua. Hari itu, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Dengan khotbah daripada Elder Doros, semoga input-input ataupun firman Tuhan yang kita terima dapat menjadi berkat kekuatan kepada kita untuk terus setia berjalan bersama dengan Yesus. Untuk menutup siaran Pamasi Media pada Sabat ini, kita akan mendengarkan lagu yang akan disampaikan oleh choir belia Gereja SDA Puhus yang kali pertama menyampaikan lagu ini di siaran Pamasi Media dan kali pertama dinyanyikan pada lawatan choir belia pada Sabat ini sebenarnya di Gereja SDA Tuguson, Kota Belud. Oleh itu, mari kita mendengarkan bersama-sama lagu ini daripada choir belia Gereja SDA Puhus. Dipersilakan. There's nothing you can do.
Ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, Tuhan kami yang penuh kasih. Kami bersyukur Tuhan sebab pada hari ini Tuhan telah memberikan satu firman yang begitu baik untuk kami pakai dalam kehidupan kami sebagai senjata kami untuk terus kekal bersama-Mu ya Tuhan, yaitu berjalan bersama dengan-Mu. Bantu kami ya Tuhan, berikan Roh Kudus kepada setiap kami, agar kami mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan di dunia yang penuh dengan kekelaman ini. Kami pasti ya Tuhan, jika kami sentiasa bersama dengan-Mu, tidak ada masalah yang tidak kami boleh tempuhi, sebab tangan Tuhan cukup panjang untuk membantu kami untuk keluar daripada masalah itu. Walaupun kami sentiasa menjadi orang yang kadang-kadang meragui Tuhan. Namun kami berusaha untuk menjadi orang yang setia, untuk teguh dengan Tuhan dan membuang jauh-jauh keraguan itu. Inilah doa saya Tuhan, dan juga doa saya untuk pendengar-pendengar yang setia mendengar dengan Pamasi Media ini, agar kami semua teguh memelihara dan berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Inilah doa saya Tuhan, saya persembahkan dan panjatkan ini melalui Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Kita sudah berada di akhir siaran Pamasi Media. Oleh itu, sampai kita berjumpa lagi, dan terima kasih kepada semua hamba Tuhan yang sudah melayani melalui khotbah, melalui lagu pada Sabat ini dalam siaran Pamasi Media untuk Sabat yang ke-9. Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita berjumpa lagi. Bye!